Baik Bapak Ibu semuanya, eee, sekarang kita mulai pertemuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDS, Dian Kencana dan SDN Kota Baru, yang terhormat Kepala UPT Puskesmas Muhammad Ramdan, Dr. Nita Aprilia, dan Ibu Bapak Wali Murid yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bias dan imunisasi yang nantinya akan diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum ke pembahasan akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah dari SDN Kota Baru. Kepada Ibu Maria Rosa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Teh? Jelas, Bu, jelas. Ya. Yang terhormat Ibu semua ya dari pihak Puskesmas Muhammad Ramdan, yang saya hormati orang tua, dan mungkin ada guru SDS Dian Kencana dan juga guru SD Kota Baru udah masuk belum ya? Ada ya, tuh ada begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan walaupun kita bertemu secara virtual dalam rangka melaksanakan program pemerintah untuk menyehatkan generasi bangsa. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini selalu memberikan kita suri tauladan, baik dalam mendidik anak maupun dalam kegiatan yang lainnya. Ibu-ibu mungkin ya kebanyakan di sini untuk pada dasarnya kita akan melaksanakan, kita mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa pada saat pandemi COVID seperti ini justru kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, kita harus meningkatkan imun. Jadi salah satunya adalah melaksanakan imunisasi. Nah, dalam rangka melaksanakan imunisasi ini, kita ikuti program dari Puskesmas Muhammad Ramdan karena puskesmas terdekat kita adalah Puskesmas Muhammad Ramdan. Nanti akan dipandu oleh ibu-ibu yang ada di Puskesmas Muhammad Ramdan, teknisnya bagaimana. Yang penting kita mempersiapkan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat, tidak ada batuk, tidak pilek, dan juga tidak berkeliaran dulu ya, untuk mencegah penyebaran wabah COVID. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan mudah-mudahan dengan usaha kita dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, lalu menjaga jarak, salah satunya caranya adalah untuk tidak keluar rumah. Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti apa yang disarankan, apa yang dilarang oleh orang tua, apa yang disarankan oleh orang tua. Nah, kepada orang tua, mudah-mudahan bisa meyakinkan anak sehingga anak mau mengikuti imunisasi ini karena imunisasi ini terutama untuk kelas 1 yang belum pernah ada 2 ya kalau nggak salah nanti MR sama DT ya imunisasinya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ini semangat untuk hidup sehat gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita melaksanakan protokoler kesehatan. Di sekolah nanti kita siapkan tempat cuci tangan, jadi begitu masuk di gerbang nanti mohon orang tua yang mengantar dan anaknya juga cuci tangan dulu, kemudian masuk ruang tunggu, kemudian nanti dipanggil satu persatu, nanti kita jadwal di grup oleh guru kelas, nanti silakan guru kelasnya akan membagi sesi anak sesuai nanti petunjuk dari pihak puskesmas. Mudah-mudahan kerjasama kita dengan puskesmas, kerjasama dengan orang tua, dengan pihak sekolah dapat melaksanakan program pemerintah ini dengan baik untuk semuanya juga untuk manfaatnya untuk kesehatan anak-anak kita. Demikianlah mungkin dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosa atas pembukaannya. Sekarang kita langsung saja kepada pembahasan intinya ya yang akan dipaparkan oleh Kepala UPT Puskesmas Muhammad Ramdan, Dr. Nita Aprilia. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dari SD Kota Baru, juga Dian Kencana, juga para Bapak Ibu pengajar, juga yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 1, 2, dan 5 dari SD Dian Kencana, juga dari SD Kota Baru. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Mohon maaf, pilih kirang jelas ya. Juga saya ingin menyapa sebetulnya SD di wilayah kami ini kan ada 11 ya, selain dari Dian Kencana, juga SD Kota Baru, ada Bapri Talenta, Kalam Kudus, Nugraha, MI Anissa, Ciburu, dan juga Al-Fatwa. Seperti kan oleh Ibu Maria Rosa bahwa untuk bias itu mungkin sudah hal yang biasa ya Bu dilakukan di yang memang kita harus atur dan sedikit berbeda gitu. Jadi untuk mengefisienkan Sepertinya Dokter Neta terputus Bapak Ibu. Sebentar saya hubungi dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu tadi terpotong ya karena kendala teknis. Langsung saja saya mohon izin untuk share screen. Untuk sebetulnya ini sudah dipaparkan kemarin ya pada saat pertemuan dengan Punten mungkin Ibu Citra boleh admit untuk share screen ya. Ini saya nggak bisa share screen ya. Mohon izin Bapak Ibu sebentar. Jadi seperti tadi disampaikan Ibu Maria Rosa ya Bu, kalau untuk bias sih sudah biasa, tapi bias di masa pandemi, Puskesmas juga masih belajar bagaimana caranya supaya bias ini lebih aman bagi anak-anak khususnya ya tentunya. Karena berapa bulan ini anak-anak pasti belajar dari rumah, terus anak-anaknya juga, orang tua juga khawatir kalau anak-anak keluar dari rumah atau bertemu dengan orang berinteraksi. Iya. Dok, boleh dicoba lagi untuk share screen? Ya, sudah coba. Sudah tampil belum di layar ya? Ya, sudah. Sudah, Dok. Sudah ya. Iya, ini sudah dipaparkan kemarin oleh Ibu Citra pada pertemuan dengan kepala sekolah dan perwakilan guru. Kita mulai saja untuk bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Yang pertama, dasar hukumnya sendiri sebetulnya untuk imunisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jadi pada dasarnya pelaksanaan bias ini
dasar hukumnya ada ya Bapak Ibu, jadi kekuatan hukumnya ada. Jikalaupun sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mudah-mudahan sih enggak ya, ada payung hukum dan juga ada tim sampai ke tingkat pusat. Kemudian untuk imunisasi sendiri, ini refresh saja sedikit. Imunisasi rutin itu dibagi menjadi imunisasi dasar yang diberikan pada bayi kurang dari 1 tahun. Biasanya mulai dari hepatitis B, kemudian DPT, HIV, polio, sampai dengan campak dan rubella itu di kurang dari 1 tahun. Nah, imunisasi berikutnya itu imunisasi lanjutan atau biasa kita sebut ulangan, booster itu sama saja ya. Ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapat imunisasi dasar. Maka dari itu kenapa sih kok anak SD sudah divaksin dengan lengkap, sudah diimunisasi dasar lengkap, kok harus divaksin lagi? Karena memang kekebalan atau antibodi yang ada dalam tubuh anak-anak kita itu bisa menurun. Nah, di booster lagi atau ditambah lagi nih dengan imunisasi lanjutan. Untuk bias sendiri yang kita lakukan tentunya sama seperti bias di masa sebelum pandemi, itu memberikan perlindungan kepada anak terhadap penyakit campak rubella atau kita sebut biasanya MR, kemudian difteri dan tetanus. Dan sasarannya diberikan kepada sekolah dasar, anak usia sekolah dasar kelas 1, 2, dan 5. Mengapa diberikannya enggak ke semua kelas ya, kelas 3, 4, dan seterusnya? Karena memang berdasarkan penelitian untuk kelas 1 ini masa antibodi atau kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun, begitu juga kelas 2. Dan di kelas 3 dan 4 belum diperlukan lagi booster hingga akhirnya nanti di usia kelas 5 baru perlu lagi pengulangan untuk vaksin-vaksin tersebut. Kemudian imunisasi yang akan diberikan pun sama sebetulnya yang tadi campak rubella dan D besar T kecil, ini maksudnya adalah untuk kelas 1, maksudnya D besar T kecil, vaksin difteri dan tetanus ini mengandung imunitas untuk difteri yang lebih tinggi dosisnya, karena memang menurut penelitian seperti itu memang harus diberikan. Dan perbedaan pada masa pandemi ini, untuk kelas 1 biasanya salah satunya diberikan pada bulan Agustus ya, dan satu laginya November. Untuk saat ini diberikan, untuk kelas 1 diberikan bersamaan di lengan kanan dan kiri. Tentunya Bapak Ibu pasti khawatir ya, aduh anak saya disuntik 1 kali aja, khawatir apalagi 2 kali di kanan dan kiri. Nah, atas rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebetulnya untuk MR dan DT dilakukan bersamaan itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada interaksi, nantinya akan menjadi lebih bahaya jika diberikan terpisah, itu tidak. Jadi aman. Kecuali memang ada anak-anak tertentu yang memang kita tidak anjurkan untuk vaksin, nanti mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut. Kemudian untuk kelas 2 dan 5 itu hanya single ya Bu, hanya 1 vaksin yang diberikan atau imunisasi yaitu tetanus dan difteri dengan kandungan tetanus yang lebih tinggi. Untuk teknis pelaksanaan, sebetulnya kemarin pada saat pertemuan dengan kepala sekolah SD, kami sudah paparkan bahwa untuk pelaksanaan akan dilaksanakan di Puskesmas, tapi kami sudah melakukan koordinasi ulang dengan Dinas Kesehatan, dengan berbagai pertimbangan dan dengan tentunya Puskesmas di Kota Bandung ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga supaya ada keseragaman juga dilakukan di sekolah masing-masing. Gitu. Dan waktunya memang menurut jadwal di bulan November sampai dengan Desember. Nanti kita bisa lihat jadwalnya. Kemudian ketentuan anak yang akan diimunisasi tentunya sama dengan imunisasi lainnya dalam keadaan sehat. Sehat di sini tidak demam, batuk, pilek, apalagi demamnya tinggi, itu kami sarankan imunisasinya untuk ditunda untuk menghindari kejadian ikutan pasca imunisasi. Kemudian harus makan dulu, takutnya salah tri ya Bapak Ibu. Kemudian anak dengan orang tua atau riwayat kontak erat, OTG, ODP, PDP, atau kita sebut saat ini suspek atau probable, itu disarankan untuk memeriksakan diri dan juga sebaiknya imunisasinya ditunda. Walaupun
misalnya tidak ada keluhan atau gejala. Screening, karena tadinya kan screening ini akan diberikan dalam bentuk kertas ya Bapak Ibu checklist, tapi takutnya nanti akan memakan waktu lagi sehingga kami akan membuat atau sudah membuat Google Form untuk Bapak Ibu isi. Jadi berupa screening, nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian setiap anak yang datang wajib memakai masker dan masker hanya boleh dibuka pada saat makan atau minum. Pada saat berbicara, pada saat diimunisasi itu wajib dipakai. Dan pengantar anak yang dapat masuk, ini tadinya puskesmas ya, maaf belum dirubah, ke sekolah itu hanya 1 orang. Mungkin nanti kebijakan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu, untuk menghindari kerumunan biasanya memang yang masuk ke dalam ruang penyuntikan hanya ibu guru atau bapak guru dan juga anak yang akan divaksin. Kecuali untuk kasus tertentu misalnya kita harus wawancara orang tuanya dan sebagainya, nanti kita akan lihat per kasus. Dan untuk Bapak Ibu guru sendiri mendampingi siswa seperti biasa, dan nanti kami akan sediakan APD, sebenarnya APD level sama masker medis untuk wali kelas mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pelaksanaan BIAS ini sebetulnya sama saja tentunya dengan acara-acara yang lain yang memang pada saat melibatkan orang banyak harus dijaga physical distancing-nya, kemudian juga protokol kesehatan seperti tadi Ibu Maria Rosa umumkan, harus cuci tangan dulu ya semuanya anak-anak dan seterusnya. Dan untuk jadwal sendiri lebih tidak berkerumun, nanti bisa mungkin pihak sekolah yang mengatur. Misalnya dalam waktu 30 menit untuk 15 siswa, atau kalau misalnya terjadi kerumunan untuk 15 siswa bisa kita sedikitkan. Misalnya 30 menit cuma bisa untuk 5 siswa nih, boleh. Yang penting dari pihak sekolah disiapkan ruang tunggu pada saat anak sedang divaksin, tentunya dengan menjaga jarak, kemudian ruang vaksinnya sendiri yang kami sarankan boleh di ruang terbuka ataupun yang ventilasinya bagus. Kemudian setelah divaksin menunggu kurang lebih 30 menit untuk melihat takutnya ada reaksi vaksin dan sebagainya di ruangan yang terpisah lagi, yang kalau bisa dekat dengan ruang penyuntikan vaksin. Seperti itu mungkin. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya Bu. Kemudian untuk guru sendiri mungkin kemarin sudah dipaparkan bahwa sama sebetulnya kalau peran guru sih untuk mendampingi siswa, kemudian mengatur supaya tidak terjadi kerumunan, bisa misalnya siswa yang sudah datang terlebih dahulu, divaksin terlebih dahulu berdasarkan saran dari guru wali kelas, siapa dulu sih yang harus divaksin, apakah berdasarkan absen atau berdasarkan apa, seperti apa nanti. Misalnya 5 siswa dulu, 4 siswa dulu, dan seterusnya. Kemudian membantu mengingatkan orang tua, juga memastikan anak dalam kondisi sehat, dan juga pengantarnya juga mengatur antrian. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah link yang nanti, atau sudah ya mungkin, nanti kita akan bagikan ke Bapak Ibu semua, untuk nanti diisi, sebetulnya untuk lebih ke screening, layak untuk diimunisasi atau tidak saat jadwal tersebut gitu. Kalau memang nanti sepertinya harus ditunda, nanti selanjutnya kita bisa jadwalkan ulang untuk mungkin kalau memang banyak bisa kami yang ke sekolah, atau kalau memang 1-2 orang bisa disarankan untuk datang ke puskesmas dengan tempat yang terpisah dengan orang-orang yang berobat dalam keadaan sakit gitu. Nah, ini contoh formulir screening sebelum pemeriksaan BIAS. Bapak Ibu bisa lihat di sini, mungkin agak sedikit kecil ya Bu ya. Bapak Ibu ada nama sekolah, kelas, kemudian data pribadi siswa, dan di sini nanti Bapak Ibu diminta mengisi riwayat alergi. Takutnya alergi itu seperti ini, misalnya pernah divaksin, tiba-tiba gatal-gatal seluruh tubuh. Nah, itu kita tidak sarankan untuk ikut untuk imunisasi ini, karena memang yang namanya alergi bisa terjadi alergi silang antara vaksin yang satu dengan vaksin yang lain, jadi lebih bahaya. Kita nanti mungkin sarankan bisa atas usul dari Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian dalam 14 hari terakhir timbul gejala, pernah nggak sih 14 hari terakhir, oh diare sampai saat ini masih berlangsung misalnya, nah itu kita sarankan tidak dulu divaksin, apalagi demam ya. Kemudian dalam 14 hari terakhir apakah pernah melakukan perjalanan ke luar negeri atau keluar kota juga boleh nanti disebutkan, karena di sini ada pertanyaannya. Dan juga riwayat kontak eratnya dengan pasien COVID, kemudian pasien terduga, pasien suspek, pasien probable juga bisa dimasukkan ke sini. Mudah mungkin ya Bapak Ibu, karena tugas-tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah mungkin sudah biasa menggunakan Google Form ya.
Nah, ini jadwal. Mungkin kalau yang ada di sini kan ada SD Dian Kencana, juga ada SD Kota Baru ya Bapak Ibu. Seperti ini kemarin memang pada saat paparan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak seperti ini karena memang ada beberapa teknis yang berubah seperti halnya Senin tadinya dijadwalkan untuk adanya vaksin tapi karena adanya Monef diundur di hari Selasa. Bisa dilihat di depan ya Bapak Ibu untuk jadwalnya. Nah, terkait teknis seperti apa, misalnya kelas 5 dulu ke kelas 1 dulu dan sebagainya, itu mangga diserahkan ke sekolah. Namun kalau dari kami saran memang lebih baik kelas 1 dulu yang didahulukan karena kan memang vaksinnya 2 ya kanan kiri. Kemudian untuk kelas 2 dan 5 ini vaksinnya hanya 1 lengan. Jadi memang mempengaruhi juga untuk psikis anak mungkin ya. Nanti pas lihat aduh disuntik kanan kiri, lebih baik pagi aja deh daripada siang. Menanti-nanti melihat dulu yang kelas 2, kelas 5 disuntik mungkin gitu kalau misalnya nggak sengaja ketemu pada saat jadwal tersebut. Itu sudah cukup ya Bapak Ibu ya untuk jadwal. Mungkin dari saya sekian, memang tidak terlalu detail. Apabila ada hal yang memang ingin ditanyakan atau dibahas, boleh Bapak Ibu disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung atau di kolom chat juga boleh, silakan. Saya mungkin nanya atau mungkin satu lagi saya mohon izin. Oh ya, silakan Bu, enggak, silakan. Oh iya, saya ya, Ibu Yati Iskandar. Silakan Ibu Yati. Ya, Ibu, saya orang tua siswa Najwa kelas 5, kelas 5A. Maaf tadi saya telat gabung. Mau nanya ini vaksinnya vaksin apa gitu. Yang pertama, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah anak saya tuh kan demam udah 2 hari nih Bu. Tapi kalau lihat di jadwal itu kan tanggal 12 itu jadwalnya vaksin dia ya. Nah itu apa masih boleh bisa? Karena kelihatannya sekarang tuh udah mulai demamnya menurun. Belum saya bawa ke dokter, cuman saya kasih obat penurun panas. Tapi kelihatannya membaik gitu, semakin turun panasnya. Apa masih bisa divaksin nanti hari Kamis atau nunggu memang harus 14 hari dulu gitu, dianya tidak demam baru bisa gitu. Itu gimana Bu? Ya, terima kasih Ibu Yati atas pertanyaannya. Untuk vaksin kelas 5 ya Bu ya, kelas 5 kita vaksin tetanus difteri dengan kandungan vaksin tetanusnya yang lebih tinggi. Karena memang tetanus di kelas 5 ini memang butuh lebih, boosternya atau pengulangannya lebih butuh gitu ya daripada difterinya. Kemudian untuk anak-anak yang demam memang biasanya kita lihat per kasus, contohnya anak putra Ibu Yati, kalau demamnya memang pada H-1 misalnya ini sudah tidak demam nih, boleh dicoba Bu dibawa ke sekolah. Nanti kan kita cek lagi ya di sekolah. Kalau memang ternyata aduh masih subfebris nih, kita biasanya tunda untuk vaksinnya. Nanti dilihat sampai sehatnya kapan ini sudah membaik sih di H-1, cuma ternyata ada kontak erat misalnya neneknya kemarin terkena COVID terus putra ibunya demam nih, nah itu kita sarankan memang menunggu sampai gejala reda ditambah 3 hari semenjak gejala reda, kira-kira seperti itu. Bagaimana Ibu, cukup jelas? Nah ya. Ya, mungkin sebelum pertanyaan yang lain, mohon izin saya juga ingin men-share screen untuk Aku Cerdas. Mungkin Bapak Ibu sudah ya di-share dari Bapak Ibu gurunya tentang aplikasi untuk pencatatan kesehatan remaja dan anak usia sekolah. Kita saksikan dulu saja untuk tutorialnya. Kita refresh ya, barangkali Bapak Ibu sebenarnya udah tahu ya. Silakan. Jangan banyak-banyak.
Terus suaranya. Maaf Bapak Ibu, tadi suaranya tidak terdengar ya? Mungkin sebagai gambaran saja ya untuk apa saja yang harus diisi kan oleh Bapak Ibu pada saat isi atau perlu diulang karena tadi suaranya nggak muncul ya. Sudah ya, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan melalui chat, mungkin kami jawab juga. Tentukan apa bisa melakukan imunisasi susulan dan di mana? Dari Ibu Rani Oktaviani, bisa Ibu nanti tergantung kondisi alasan mengapa tidak dapat mengikutinya. Apakah misalnya, oh lagi di luar kota karena ada ya sesuatu yang urgent misalnya, nah itu bisa langsung dijadwalkan di Puskesmas biasanya kalau memang hanya 1-2 orang. Tapi nanti kita bisa berkomunikasi dengan guru wali kelas masing-masing untuk jadwal di Puskesmas kami untuk imunisasi hari Senin dan Kamis. Tapi untuk ini biasanya nanti kita agak pisahkan ya karena maksudnya ada juga. Dan untuk alasan-alasan Ibu ini bertanya nih, kemudian 1 minggu misalnya belum sembuh atau tidak ada gejala sisanya, kemudian nanti baru kita lihatnya banyak, kami nanti bisa jadi kira-kira. Kemudian kalau alergi itu alergi dari imunisasinya bukan dari makanan, kalau anak Bapak alergi makanan. Baik Pak, untuk alergi sendiri sebetulnya nanti kan di isian itu Bapak bisa checklist untuk alergi. Biasanya kalau alergi makanannya tidak terlalu hebat, kami masih bisa melakukan vaksinasi seperti itu. Yang penting pada saat vaksin sebelumnya tidak ada keluhan yang memang signifikan. Misalnya begitu divaksin gatal-gatal, sesak dan sebagainya itu bisa ditambahkan ya di isiannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk Ibu Nabila Mahdar, kalau imunisasi dasarnya belum lengkap, idealnya bagaimana? Jadi sebetulnya begini Bu, untuk namanya imunisasi ulangan kan kita memperkuat imun ya. Misalnya, aduh belum campak, ini sekarang mau diulang gimana? Nah, sebetulnya lebih bagus karena kan kita memasukkan kekebalan yang misalnya tadinya anak-anak yang sudah imunisasi dasar lengkap itu
level kekebalannya misalnya di 80, misalnya anak ibu di 60. Nah, bisa dibayangkan ya Bu ya, yang 80 nih ditambah 10 jadi 90. Anak ibu yang tadinya 60 jadi 70, seperti itu kira-kira. Maksud saya tidak ada hal yang bahaya. Bahkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia misalnya nih, sudah diimunisasi campak nih usia 9 bulan, tapi usia 10 bulan tuh lupa karena neneknya misalnya yang ngasuh, divaksin lagi, itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi memang imunnya akan meningkat optimal gitu, sebenarnya nggak apa-apa kelebihan itu, kalau lupa ya Bu, seperti itu. Kemudian dari Ibu Maila atau putranya namanya Maila mungkin ya, kalau imunisasi kelas 1 apa namanya, apakah sudahnya demam atau tidak? Oh iya, tadi saya belum sampaikan ya, efek setelah vaksin seperti apa. Untuk kelas 1 itu ada 2 macam ya Bu ya, saya ulangi barangkali Bapak Ibu ada yang baru bergabung. Yang pertama untuk campak rubella, namanya MR, measles rubella. Kemudian yang kedua, di lengan yang satu lagi itu DT atau difteri tetanus, dengan kadar difteri lebih tinggi dibandingkan tetanusnya. Dan setelahnya respon tubuhnya akan berbeda-beda pada setiap anak. Yang paling banyak memang kejadian pasca imunisasi itu adalah demam. Nah, untuk demam atau biasanya bengkak ya Bu ya di tempat suntikannya itu. Mungkin udah biasa, aduh bengkak nih habis diimunisasi, dikompres air hangat saja, dan kalau memang bengkaknya itu membuat nyeri atau akhirnya demam, bisa diberi paracetamol. Mereknya macam-macam, mau Sanmol, paracetamol, kemudian yang lain juga boleh. Seperti itu. Nah, kira Bu, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang kurang jelas yang mungkin bisa di-sharing buat kami juga. Terima kasih. Ibu Nita, mohon izin bicara. Boleh, Saya silakan, Ibu Marlina, iya kebetulan. Mohon Iya, maaf Bu. tadi saya telat masuk karena masih posisi di jalan. Oh iya, Saya selamat kebetulan pagi, lagi, Bu. Silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan saya juga ini lagi di Disbudpar, ada kegiatan edukasi tentang AKB untuk para pesepeda, pegiat sepeda pelajar di Kota Bandung. Jadi mungkin saya pertegas lagi ya Bu ya, untuk Dian Kencana mungkin pelaksana nanti di sekolah ya Bu ya. Karena kan kemarin kita itunya di puskesmas ya, di aula. Cuma saya sebetulnya memang menolak kalau ke puskesmas. Betul, di karena puskesmas. Memang ya bagaimanapun puskesmas itu kan tempatnya ya itulah ya begitu ya, tempat orang-orang yang berobat, dan kami memang awalnya tidak kayaknya enggak deh kalau di puskesmas. Jadi alhamdulillah kalau memang di sekolah diizinkan, mungkin nanti juga kami akan menetralisir sekolah juga. Jadi memang kalau ini nanti saya nunggu mungkin dari puskesmas ya Bu ya, teknisnya seperti apa, kami nanti menyiapkan tempat, kemudian kami juga akan mempersiapkan segala sesuatunya agar anak-anak kami juga aman tentunya, kemudian orang tua juga merasa nyaman. Nah mungkin begini Bu, di Dian Kencana itu kan ada anak yang memiliki dokter pribadi. Jadi di imunisasinya tuh langsung gitu. Kalaupun misalnya ada imunisasi tambahan atau imunisasi yang diulang, itu mereka langsung ke dokter pribadinya. Dan itu kebiasaan kami itu memang ada beberapa anak yang memang tidak diimunisasi karena memang ada sesuatu, memang dari bayi pun tidak diimunisasi, kemudian ada yang ke dokter pribadi. Nah untuk yang ke dokter pribadi mungkin kami hanya mungkin nanti akan ini kan surat saja ya Bu ya, ke pihak puskesmas bahwa anak ini sudah dilakukan imunisasi ulang misalnya gitu. Kalaupun misalnya tidak dilakukan imunisasi, paling pemberitahuannya via surat dari orang tua apa alasannya, karena ada beberapa anak yang memang dari bayi tidak diimunisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Nita dan para jajarannya untuk Puskesmas Ramdan juga kemarin dipaksa ya untuk memberikan pemaparan kepada orang tua biar orang tua merasa aman, betul nih diimunisasi itu aman, apalagi untuk masa pandemi seperti ini. Mohon maaf sekali lagi saya tadi telat masuk. Mangga dilanjut. Mungkin saya akan urun diri juga. Nanti saya akan bertanya kepada para wali kelas saja Ibu ya kalau tidak ada tambahan. Terima kasih Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina hatur nuhun. Setelah kesibukannya masih menyempatkan diri ya Bu ya untuk bergabung. Ya sebetulnya bukan dipaksa ya Bu, kami senang sebenarnya untuk sosialisasi ke orang tua ini tidak terpaksa, tapi bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Kalau nggak masa pandemi mungkin malah nggak bisa ya. Ya terima kasih mungkin dari Dian Kencana ataupun SD Kota Baru. Untuk teknis mungkin bisa saya ulangi sedikit ya, walaupun tergantung kondisi sekolah masing-masing. Teknisnya itu yang pertama
tentunya sekolah menyiapkan sarana untuk mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan tentunya untuk siswa dan juga pengantar. Kemudian yang harus disiapkan yang lain adalah yang pertama ruangan untuk menunggu pada saat anak-anak datang, misalnya datang nih 10 orang bersama orang tua, di mana harus menunggu dengan sirkulasi yang baik dan juga kalau bisa dekat dengan tempat penyuntikan supaya nanti pada saat pemanggilan dan sebagainya lebih efisien waktunya. Kemudian tentunya tempat vaksin atau tempat penyuntikan yang tentunya representatif bisa di luar ruangan, bisa juga di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Lalu setelah divaksin, karena anak-anak kita semua ini harus menunggu selama 30 menit, tentunya membutuhkan ruangan lain yang beda dengan ruangan awal, ruangan tunggu awal, ruangan tunggu pada saat sebelum pulang, supaya nanti diyakinkan, oh baik-baik aja nih, hanya nyeri aja di bekas suntikannya, seperti itu. Kemudian dari pihak puskesmas sendiri, untuk APD mungkin kami sediakan untuk kelas 1-nya 1, kelas 2 1, dan kelas 5-nya 1 untuk Bu Guru atau Bapak Ibu gurunya. Dan juga dari kami ada tim yang nanti akan memvaksin. Menanggapi tadi dari Ibu Marlina, memang ada beberapa anak misalnya tidak sakit nih, tapi memang biasanya dari bayi karena satu dan lain hal tidak divaksin, mangga itu bisa disampaikan ke kami, dan pada hari H tentunya tidak datang ya Ibu. Kemudian ada juga nih yang di dokter anak misalnya sudah divaksin di booster dengan vaksin yang sama yang kita vaksin tadi saya sampaikan, mangga boleh disampaikan difotokan beserta surat dari sekolah supaya bisa kami catat juga bahwa Ananda A sudah divaksin di mana gitu. Kira-kira sekali lagi atas partisipasi dari sekolah SD Dian Kenyana juga Kota Baru, juga SD di wilayah Puskesmas antusias melaksanakan imunisasi, penjaringan, pemeriksaan berkala. Mungkin itu dari saya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin disampaikan, barangkali dari SD Dian Kencana ataupun dari Kota Baru, boleh silakan. Sebentar Ibu boleh? Boleh, silakan Ibu, enggak. Silakan Ibu Ya, Rosa. teknis pelaksanaan Selasa itu mungkin kita mulai dari 1 aja ya Bu ya. Kelas Betul, 1 ya. kita atur nanti mungkin karena kami cuma 20 orang, mungkin 10 deh ya. Dari jam 8 misalnya sampai 8.30 kita minta 10, nanti 8.30 nomor 11 sampai 20. Mungkin begitu ya Bu ya. Nah, teknisnya mungkin Ya, ruang untuk teknis mungkin ya biar dapat bayangan juga orang tua gitu. Jadi di ruang tunggu dulu sambil dicek juga kesehatannya, kemudian nanti masuk ke ruang vaksin, kemudian nanti ada ruang lagi untuk ruang tunggu sebelum pulang mungkin gitu ya. Jadi siap 3 ruangan mungkin ya Bu ya. betul, betul. Mohon izin bertanya juga Ibu, untuk kesiapan dari sekolah sendiri, kami sebetulnya tadinya jadwalkan untuk tim kami itu dari penyuntikan ya, bukan itu mulai pukul 8.30. Nah, dari SD Kota Baru sama Dian Kencana sendiri seperti apa? Apakah mulai josnya gitu ya Bu, mulai suntiknya jam 8.30 atau tadi seperti Ibu Maria Rosa bilang jam 8 atau seperti apa? Supaya nanti kita sepakati. Kalau misalnya mau ada suruh dulu, saya kan ada Senin tuh. Kebetulan Ya. kita monep sih hanya saya sama Bendahara dan Oke ya, kepala sekolah Bendahara dan Oke. Nah, guru yang lain ada di sekolah, barangkali mau survei, nanti bisa sama Bu Yuli sama Bu Tuti, misalnya mau ruangan yang mana nih ruang tunggunya, ruang suntiknya yang mana, ruang tunggu sebelum pulang yang mana, mangga kalau mau survei mah gitu ya. Tapi mungkin supaya enggak kelamaan, kalau misalnya memang sudah ada survei mungkin jam 8 ya sudah siap aja mungkin ya Bu ya, biar nggak kesiangan gitu. Baik, baik Bu. Enggak tegang di pagi hari, terusan tegang sampai siang ya Bu ya. Iya. Biar cepat Jadi nanti disediain. gitu, namanya anak-anak mah gitu.
Terus kita nanti hari Lebih kelas cepat lebih. khusus kelas 1, kelas 2, kelas 5 ya karena ada imunisasi ya kita pembelajaran mungkin ditiadakan dulu mungkin pada saat biar anak gak terbebani juga, orang tua juga nggak terbebani. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Maria Rosa. Mungkin nanti apakah kami survei dulu kah atau seperti apa bisa kami komunikasikan lagi Bu ya kemudian. Kalaupun kami akan lakukan mungkin di Senin siang ya Bu untuk ke Kota Baru atau Dian Kencana seperti itu. Untuk menyiapkan lebih dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sebentar ada lagi pertanyaan, boleh izin menjawab ya Bu ya. Tadi kelas 1 sudah ya. Assalamualaikum dari Kaisara 1A. Biasanya kalau anak-anak yang lagi sakit gigi boleh divaksin. Baik, selama sakitnya hanya tapi nanti linak juga, misalnya kan namanya sakit gigi itu ya, aduh luar biasa gitu ya rasanya. Nanti boleh ibu sendiri yang memantau, aduh anaknya sampai bengkak, kemudian rada anget, nah itu lebih baik ditunda. Tapi kalau hanya sakit sedikit karena misalnya tubuh gigi itu masih boleh untuk divaksin. Kemudian untuk Ibu Rani Oktaviani, maaf untuk atribut yang dipakai oleh tim medis apakah full APD? Untuk kami biasanya pakai level 1 sampai 2 Bu, face shield. Biasanya sih kami memang menggunakannya gaun. Mungkin takut ya anak-anak atau seperti apa ya, takutnya udah ngelihat kayak astronot gitu takut ada yang seperti itu. Tapi untuk atribut biasanya makanya gaun, face shield, kemudian masker dan handscoon atau sarung tangan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Atau sudah cukup? Kalau untuk yang pengisian formnya mungkin nanti menyusul ya Bapak Ibu, biasanya H-2 sampai H-1 boleh diisi, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti kami lihat di H-1 biasanya, oh ini misalnya putra Ibu ini tidak boleh diimunisasi dulu karena alasan apa gitu, tapi kalau misalnya boleh ya besoknya datang gitu Bu. Mungkin kalau memang tidak ada saya kembalikan ke host ya, Ibu Dewi Citra ini pemegang imunisasi kami Bapak Ibu yang nanti banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak sekolah. Juga ada Ibu Ana mungkin ya yang biasa berhubungan dengan Bapak Ibu guru, tapi untuk saat ini Ibu Ana sedang berkesibukan yang lain jadi tidak bisa mengikuti video conference ini. Baik Dok, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin kita langsung aja ke kesimpulan ya Dok ya. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama, jadi pelaksanaan DIAS itu akan dilakukan di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan di bulan November dan Desember. Jadwalnya nanti akan diberitahu oleh pihak sekolah kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelaksanaannya nanti teknisnya diatur oleh Puskesmas dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah gitu ya. Tadi juga disebutkan bahwa vaksin yang akan diberikan itu kepada anak kelas 1 itu ada 2 dan dilakukan secara bersamaan. Yang diberikan vaksinnya itu adalah ada MR, yaitu vaksin campak dan rubella, kemudian ada DT, difteri dan tetanus dengan komposisi difteri yang lebih banyaknya. Kemudian untuk anak kelas 2 dan 5 itu ada tetanus dan difteri dengan vaksin tetanus yang komposisinya lebih banyak di dalam vaksinnya. Kemudian anak nanti akan diberikan jadwal oleh sekolah mungkin yang mengatur nanti sekolah yang akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai anak Bapak Ibu sekalian itu datangnya jam berapanya ya. Baik, mungkin sekian dari kami ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Kepala Sekolah Ibu Rosa dan juga Ibu Marlina, kemudian kepada guru-guru wali kelas juga dari SDN
Kota Baru dan SD-SDN Kencana. Kepada wali murid juga, terima kasih atas kehadirannya, telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi untuk murid bisa menghubungi guru, untuk guru bisa menghubungi saya atau Bu Ana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu nggak Ibu Citra? Oh iya, di foto dulu ya Bapak Ibu. Ya, ntar ya, di foto sekali lagi. Satu, dua, tiga ya. Sudah Bapak Ibu, saya izin mengakhiri pertemuan kali ini ya Bapak Ibu.